Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah wal akhawat rahimani wa rahimakunallah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, sama-sama belajar, duduk di majelis ilmu, kemudian berdasarkan permintaan dari sebagian pegawai agar dijadikan ada majelis khusus untuk kajian bersama mudir atau pimpinan DKH, maka alhamdulillah sudah berjalan lebih dari setahun kajian kita ini membahas kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Dan kitab ini berisi akidah. Kemudian juga sebagian permasalahan fikih. Sebagian permasalahan fikih yang kalau kita lihat ini juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah. Oleh karena itu ya ikhwan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, penghafal hadis Nabi SAW, yang ini sangat jarang. Orang yang rela bersafar, meninggalkan negerinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kakak adiknya dan kerabatnya, untuk bersafar menuntut ilmu. Ketahuilah, perpisahan itu adalah pengorbanan. Dan dia butuh kesabaran. Tetapi perlu kita ingat, untuk menggapai kemuliaan dalam Islam, kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merelakan berbagai macam hal, termasuk perpisahan dengan orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini melanjutkan pembahasan kita poin ke-37. Poin ke-37 ya, dari kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari. Abu Muhammad Al-Barbahari. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif, wa'lam annahu, ketahuilah bahwasanya la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillah, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini poin ke-37. Sebenarnya poin ini sudah kita bahas banyak dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu saya ulangi sedikit saja pembahasan kita dengan dalilnya akan hal ini, yaitu sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq, kepada sang khaliq yaitu sang pencipta. Begitu pula Nabi SAW pernah mengutus sekumpulan pasukan perang dan menunjuk satu orang amir, satu orang pemimpin dari pasukan perang tersebut, dan ketika di jalan pemimpin tersebut marah kepada pasukannya. Akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan hatab, mengumpulkan kayu-kayu bakar. Kemudian disuruh dikumpulkan, disatukan, kemudian dibakar. Pemimpin ini menyuruh untuk membakar kayu bakar tersebut. Seperti api unggun kalau kita. Maka kata beliau, udkhulu finnar, masuklah kalian ke dalam api. Alaisa ar-rasulu yaqul, bukankah Rasulullah SAW mengatakan isma'u wa ati'u, dengarlah kalian dan taatilah kalian. Maka berkatalah sebagian mereka, nahnu ma'ata'na ar-rasul illa firaran minan nar. Kami tidaklah mentaati ar-rasul, yaitu Nabi SAW, kecuali karena kami berlari dari api. Fa kaifa nadkhulu fiha? Bagaimana mungkin kami masuk ke dalam api? Sedangkan kita disuruh untuk menjauhi api. Akhirnya mereka tidak mau mentaati pemimpin tersebut dan mereka pun mengadukan kepada Nabi SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ama innahum, adapun mereka, lau dakhaluha, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, lam yakhruju minha, maka mereka tidak akan keluar darinya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Jadi kalau diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, bagaimana, boleh apa tidak? Disuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, harus kita taati apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Baik. Allah. Jadi kalau disuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, kita tidak boleh mentaatinya. Termasuk membakar diri dengan api, ini tidak boleh. Kenapa? Ini perbuatan maksiat. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat penyayang. Oleh karena itu kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri atau membinasakan diri kita sendiri. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian lemparkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Begitu pula sabda Nabi SAW, la darara wala dirar, tidak boleh ada bahaya, la darara wala dirar, dan tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh melakukan hal yang berbahaya.
Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-38. Wa man kana min ahlil Islam, barang siapa yang termasuk ahli Islam, yang termasuk ahli Islam, wala yushhadu ala ahadin. Wa man kana min ahli Islam, barang siapa yang dia termasuk ahli Islam, yaitu orang Islam, wala yushhadu ala ahadin, maka tidak disaksikan kepada seorang pun, wala yushhadu lahu bi'amalin khairin wala syarrin, dan juga tidak disaksikan atasnya dengan suatu amalan yang baik maupun yang buruk. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu indal maut. Sesungguhnya engkau tidak tahu dengan apa ya dia mengakhiri hidupnya, dengan apa dia mengakhiri hidupnya. Tarju lahu rahmatallah, engkau mengharapkan untuknya rahmat Allah. Wa takhafu alaihi, dan kamu takut kepadanya ya akan azab Allah. Maksudnya di situ akan azab Allah. Wala tadri ma yasbiqu lahu indal maut ila Allah minan nadim, dan kamu tidak mengetahui apa yang mendahuluinya sebelum dia meninggal, ilallah, sebelum bertemu Allah, minan nadim, berupa atau nadim berupa penyesalan. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqti, dan apa yang Allah lakukan pada waktu tersebut, idza mata 'alal Islam, jika dia mati meninggal dalam keadaan Islam. Tarju lahur rahmah, ya engkau mengharapkan dia mendapatkan kasih sayang Allah. Wa takhafu alaihi dzunubahu, dan engkau takut ya akan dosa-dosanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin 39, wa ma min dzambin, tidak ada suatu dosa illa walil abdi minhu taubah, tidak ada suatu dosa kecuali seorang hamba memiliki taubat, memiliki kesempatan untuk bertaubat. Nah, di sini poin ke-38 dan 39 ayyuhal ikhwan, kita tidak boleh menyatakan kalau orang ini atau si fulan, si alan, si bolan, si colan, misalkan dia ini adalah penghuni surga, dia adalah penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali terdapat dalil, ya terdapat wahyu dari Al-Quran atau As-Sunnah. Terdapat dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka kita, jika dia seorang muslim, maka kita harapkan dia masuk ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bagaimana jika dia adalah orang
yang melakukan perbuatan maksiat, tapi agamanya Muslim. Agamanya apa? Agamanya adalah Islam. Bagaimana ini? Bagaimana Son? Ya Son. Ismuka Son? Hah? Naam. Anta. Naam. Taib. Jadi, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya, ulangi dulu, perhatian konsennya ke sini. Ya, konsen ke saya. Ini kerjaan beliau ini, antum perhatikan saja saya ya. Kalau kita dapatkan pelaku maksiat, pezina, pembunuh, preman, apalagi pejudi, peminum minuman keras, jahit, dia meninggal, tapi dia seorang muslim. Bagaimana sikap kita sebagai ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana sikap kita? Dia masih muslim. Bagaimana? Kan? Kita harapkan Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena kita tidak tahu sebelum dia meninggal, bisa tidak dia bertaubat? Bertaubat itu dalam hitungan detik bisa dilakukan oleh seseorang, benar apa tidak? Walaupun dia pelaku maksiat, sebelum taubat dia ingat Allah, ya Allah saya bertobat sekarang. Saya bertobat sekarang. Berapa detik aja itu? Dan tidak usah diucapkan dalam hatinya, saya bertobat sekarang. Ruhnya belum sampai ke kerongkongan, masih di dada. Ruhnya dicabutkan di atas ya. Ini sampai di dada, sudah sesak dia. Saya bertobat. Kemudian sampai ke kerongkongan, dicabut nyawanya. Ini bagaimana? Apakah kita bisa mengetahuinya? Allah alam bisawab. Oleh karena itu, selama dia meninggal dalam keadaan muslim, maka kita harus mendoakan kebaikan kepadanya dan tidak mendoakan keburukan. Ya, tidak mendoakan keburukan. Dan kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan salih. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, benar-benar beramal dengan amalannya ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga hanyalah satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian catatan kitab mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, kemudian dia beramal dengan amalan ahlin nar, amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta, sangat dekat. Satu hasta, tahu kan satu hasta? Satu dhira', antara ujung jari ke siku itu satu
hasta, 1 dhira'. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian catatan kitab mendahuluinya. Ya, fayamalu bi'amali ahli al-jannah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam surga. Ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya orang yang sudah beramal saleh harus khawatir terhadap dirinya. Jangan sampai dia tidak beristiqomah, kemudian di akhir hayatnya dia justru mengamalkan amalan ahli neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Begitu pula ini juga menjadi pelajaran untuk orang yang suka beramal saleh. Jangan menghina orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Karena bisa jadi orang yang beramal amalan saleh menggantikan posisi orang yang bermaksiat, dan orang yang bermaksiat menggantikan posisi orang yang beramal saleh di akhir hayatnya. Benar apa tidak? Benar. Karena Nabi SAW juga mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar bisa selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Jadi saya dulu bertetangga dengan seorang ustadz di pondok pesantren. Ya, beliau mengaku sendiri bahwa ilmu saya ini apalah, kalau mengajar sebenarnya saya juga nggak bisa. Tapi saya sengaja ke pondok pesantren, bergabung dengan teman-teman saya di sini, tetap dengan ustadz saya dulu. Jadi lulus pondok, belajar, kembali lagi ngajar di pondok dia. Padahal dulu dia adalah orang yang super masuk di poin. Poin penghargaan apa poin pelanggaran? Poin pelanggaran, dikit-dikit poin pelanggaran. Pokoknya nakal. Katanya, beliau sendiri cerita. Katanya beliau nggak tahu, kalau saya tidak di pondok pesantren, entah jadi apa saya, katanya. Jadi apa? Ini pilihan beliau. Beliau tahu bahwa dirinya adalah orang yang labil. Meskipun sudah menikah, sudah punya anak. Beliau tahu bahwa dirinya adalah orang yang labil. Tetapi sengaja memilih lingkungan di mana dulu dia mendapatkan hidayah, mendapatkan pelajaran. Ya, kemudian bersama teman-temannya juga, bersama guru-gurunya juga. Kalau dia salah, gurunya tidak segan untuk menegurnya. Kalau dia butuh nasihat, maka dia tidak segan-segan untuk meminta nasihat. Kan seperti itu. Jadi, ayo ikhwan, mari kita lihat keadaan diri kita. Kita ini cocoknya di mana? Memang kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang, ya kata Nabi SAW, orang yang yakhtalit bin nas wa yasbir ala adahum khairun wa ahabbu ilallah minalladhi la yakhtalitu bin nas wa lam yasbir ala adahum. Orang yang bercampur dengan manusia dan dia bisa bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang menyendiri dari manusia dan dia tidak sabar dari gangguan manusia. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki kekuatan iman, kekuatan ilmu, dia lebih baik bercampur dengan manusia. Punya iman, punya ilmu. Bercampur dengan manusia, membimbing manusia dan sabar dengan gangguan mereka. Inilah para duat.
para dai. Ini lebih baik. Tapi ada juga orang yang tidak bisa bersabar terhadap gangguan manusia. Maka mereka, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghaniya, merasa cukup ya hatinya, kaya hatinya, al-khafiyah, ghaniyal khafi, dan menyendiri. Nah, kita lihat bagaimana ini, ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, ada dua hal. Maksudnya apa? Seorang menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya. Mana yang bisa dia beristiqomah dengannya, dia kuat beristiqomah dengannya, maka lakukan. Tapi kalau misalkan tidak bisa beristiqomah dengan bercampur dengan masyarakat yang luar biasa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka mengganggu orang-orang yang taat. Ya. Misalkan yang lain tidak berjilbab, istrinya berjilbab, ahli surga lewat depan rumah kita. Gimana? Ini istri dibilangi kayak gitu. Gimana coba? Wih bang, kak, mas, saya dibilang ahli surga lewat depan rumah. Ya gak apa-apa lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah tilka ajilu busyra al-mu'min. Kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Mudah-mudahan. Harus bersabar. Ya. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi juga menjadi pelajaran untuk orang yang suka melakukan maksiat. Bahwa ada kesempatan untuk bertobat. Sampai ruh belum sampai di kerongkongan. Apabila sudah sampai ruh ditarik di kerongkongan, maka tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan yang kedua sampai kapan? Matahari belum terbenam, artinya masih terbenam, masih terbit di sebelah, masih terbit sebelah timur. Kalau sudah terbit di sebelah barat, maka kesempatan untuk bertobat ditutup. Sekarang terbitnya masih di mana? Masih di timur. Alhamdulillah, masih ada waktu untuk bertobat. Jadi di sini pelajaran untuk orang-orang yang bermaksiat, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Saya punya tetangga dulu ya di Kalimantan. Masya Allah, saya pindah sudah ke Palembang, sudah kuliah. Ternyata dapat kabar dari orang tua bahwa Pak Fulan sudah meninggal. Yang bisa dibilang waktu di Kalimantan beliau adalah ya bapak angkat lah, karena saya berkali-kali tidur di rumah beliau ya, tidak punya anak beliau. Jadi 2 bulan sebelum beliau meninggal, itu menjadi orang masjid. Setiap hari sholat 5 waktu di masjid. Ketika ada acara-acara keagamaan dia ikut, ketika ada kerja bakti dia ikut, kerja bakti untuk masjid dia ikut. Pokoknya tidak ada kebaikan kecuali di sana ada wajahnya. Padahal sebelumnya dia bukanlah orang yang rajin sholat, bukanlah orang yang taat. Tetapi di akhir hayatnya, Masya Allah, tidak mengganggu manusia, rajin sholat, ya, baik dalam bertobat. Mudah-mudahan kita katakan ini adalah ciri-ciri husnul khatimah, meninggal yang baik, meninggal yang baik. Kemudian Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan wa ma min dzambin illa walil abdi minhu taubah. Tidak ada suatu dosa kecuali hamba memiliki kesempatan untuk bertaubat.
Jadi yang namanya bertobat itu kesempatan yang sangat besar baik bagi kita maupun orang-orang lain, ya. Dan kalau ditanya pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan setiap hari, jawabannya bertaubat. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini sudah berhijrah. Saya ini sudah berhijrah. Benar-benar ingin menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan maksiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi godaan demi godaan, ada saja bisikan-bisikan dan ajakan-ajakan. Ini bagaimana ya Ustadz? Kita terkadang mengulangi dosa yang sama. Walaupun dosanya mungkin bukan dosa yang besar, tapi mengulangi lagi. Saya katakan, akhi, yang namanya bertaubat itu bukan pada saat hijrah saja. Tetapi bertaubat itu setiap hari. Karena manusia tempatnya khilaf dan salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu apa? Khata, sering melakukan apa? Kesalahan. Sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'inat tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bertaubat, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi orang yang bertakwa adalah yang apabila dia melakukan dosa, dia segera ingat kepada Sang Pencipta, kembali dengan segera dan tidak mengundurnya. Inilah orang yang bertakwa. Kita bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita adalah umat manusia. Paham? Pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-135, wasari'u awalladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan yang fahish, yaitu dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, maksudnya melakukan dosa-dosa kecil, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan mereka tersebut, maksudnya dosa mereka tersebut, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi di sini ya ikhwan, kita bisa menyatakan, kita bisa memahami bahwasanya orang yang bertakwa itu tidak pernah berdosa? Jawabannya tidak. Orang yang bertakwa pun bisa terjatuh kepada perbuatan dosa. Misalkan seorang pergi ke pasar, pandangan pertama adalah apa? Adalah apa? Pandangan pertama adalah pandangan tidak sengaja. Adapun pandangan yang kedua itu haram. Misalkan kita pergi ke pasar, astagfirullah. Ada yang astagfirullah. Tapi kok bening gitu ya. Emang gelas gitu ya. Ah ini sur Syams. Kok bening ini Syams? Godaan Syams. Akhirnya apa? Ambil yang kedua. Astagfirullah.
Nah, yang kedua, walaupun ngucap astagfirullah, tetap apa? Tetap dosa. Yang pertama kan nggak sengaja, tapi namanya tidak sengaja biasanya cepat. Lakal ula, kata Nabi SAW, untukmu yang pertama, maksudnya tidak berdosa, walaisat lakathaniyah, tetapi bukan untukmu yang kedua, apalagi yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Gitu Lim. Allah alam bisawab. Silakan bagi yang punya pertanyaan. Tadi saya siapkan sudah mau nyampaikan panjang, ternyata materinya ya cukup dapat 3 poin saja. Allah alam bisawab. Kita mohon keberkahan waktu ayyuhal ikhwan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan waktu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Di sini sudah masuk 2 pertanyaan dari akhwat. Silakan ya ikhwan, pakai tulisan saja, diserahkan ke Ustadz yang di depan saya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, apa hukum mengatakan kalau aku jadi kamu, maka aku akan melakukan seperti ini dan seperti itu. Jazakallah khairan katsira. Iyaki. Allah alam bisawab. Di sini perkataan ini mengandung banyak arti ya, dan tergantung kepada niat orang yang mengatakannya. Kalau dia mengatakannya dalam rangka menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, daripada yang dinasehati, maka dia jatuh kepada sombong. Kalau maksudnya dia adalah menghina sahabatnya tersebut, maka ini masuk ke dalam laum, yaitu menghina. Tetapi kalau dia benar-benar menasehati kawannya tersebut, maka ini menjadi nasihat. Kalau saya jadi kamu, misalkan dia orang kaya, kalau saya jadi kamu, insya Allah saya akan bersedekah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagai bentuk nasihat kepadanya. Ya, Masya Allah. Maka kalau itu menjadi nasihat. Jadi ini Allah alam bisawab, perkataan ini tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, apakah boleh kita membunuh hewan yang tidak boleh dibunuh jika dia mengganggu, misalnya menggigit atau semisalnya, seperti semut, lebah, laba-laba, dan lainnya? Baik. Nah, Nabi SAW an qatli an-namli wan-nahli was-suradi wal-hudhud. Nabi SAW melarang membunuh naml, semut, nahal, lebah, surat, ini burung ya kecil, warnanya juga khusus, saya tidak tahu nama Indonesia, burung surat gitu aja. Dan hudhud, burung pelatuk. Ini keempat hewan yang satu lafaz dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini bagaimana hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, tapi ternyata hewan tersebut mengganggu. Kita lihat mengganggunya seperti apa.
Jika dia membahayakan seperti burung pelatuk, dia menggigit kita menjadi buas, maka kita usahakan menangkisnya dengan tangkisan yang lebih ringan. Tapi ternyata apabila dia tidak bisa kecuali terus menyerang, misalkan burung pelatuknya terus menyerang, ya maka boleh kita membunuh hewan-hewan yang membahayakan kita. Ya, boleh membunuh hewan-hewan yang membahayakan kita. Termasuk semut yang mengganggu, ya lebah juga demikian kalau dia mengganggu kita. Akan tetapi ayo ikhwan, diusahakan tidak menggunakan api. Kalau asap bagaimana? Asap tidak mengapa. Seperti orang pencari madu. Pencari madu beneran loh ini ya. Pencari madu. Biasanya mereka menggunakan asap. Nah, ini ada pencari madu kita di sini ada. Mana Kak Dawar? Ada tidak? Ada ya. War, ini untuk apa War? Saya kira apa gitu, cerobong-cerobong gitu ya. Oh ini untuk ngasap-ngasap Ustaz. Oh untuk bikin asap madu ternyata. Ya. Boleh, tapi kalau membakar dengan api itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yu'adzib binar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengazab dengan api kecuali Tuhannya atau Rabbnya api. Allah alam bisawab. Jadi yang mengganggu boleh untuk dibunuh. Silakan coba sini. Sekarang pertanyaan dari ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membeli barang KW? Ya. Barang KW, mereknya ini ya. Allah alam bisawab ayyul ikhwan. Yang pertama, produsen. Untuk produsennya, maka kita katakan haram membuat produk-produk KW atau imitasi karena di sana telah ditempel merek. Ditempel apa? Merek. Kalau dia bukan pakai merek tersebut, merek dagang itu memiliki nilai ekonomis atau tidak? Jawabannya memiliki nilai ekonomis. Seperti ada orang yang bertanya, Ustadz, saya ada baju nih, agar lebih mahal harganya, saya mau pasang merek Adidas. Ya Adidas gitu nama. Merek Adidas, boleh nggak Ustadz? Oh haram saya bilang. Coba, kalau tidak ada merek itu, apakah dia bisa mahal? Tidak Ustadz. Kalau ada merek itu, apakah menjadi mahal? Iya, mahal. Berarti gara-gara merek dagang, dia bisa menjadi lebih mahal. Maka kita katakan merek itu memiliki apa? Memiliki nilai ekonomis. Jadi kalau kita sembarang mencatatnya, kalau sembarang kita membuatnya, menirunya, maka itu butuh keridhaan dari pemilik merek. Keridhaan dari pemilik merek. Jangankan itu ya ikhwan, ada seperti gini ya, ini amanah ilmiah lah ya, kita bilang amanah ilmiah. Ada seorang eksantri DKH, belum lulus DKH, tapi apa? Cabut. Kemudian dia mengajar di satu daerah, menulis lulusan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur. Wis, kapan-kapan dia lulus, gitu kan? Ini apa? Kita aja sebagai gurunya gitu ya, tidak ridho dengan merek kita dipakai. Kenapa? Kita belum meluluskan dia. Tapi sudah dia tuh alumni
alumni atau lulusan DKIH. Ya, benar apa tidak itu? Tidak boleh. Ya, kalau misalkan dia tulis pernah belajar di DKIH, oke. It's okay ya. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau nulis alumni atau lulusan ini bermasalah. Baik. Kemudian selanjutnya untuk produsen hukumnya haram. Nah, untuk pembeli bagaimana? Apabila pembeli tahu itu adalah produk KW, kemudian penjual juga menjelaskan itu adalah produk KW, dan keduanya saling ridho dengan hal tersebut, ya, dan mereka tidak menganggap, pembeli tidak melihat itu sebagai mereknya, tapi dengan produknya, maka kita katakan ini sudah, ya, ini barang pembeli, ini barang penjual, dua-duanya saling ridho, ya, maka kita katakan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat pembeli tahu, penjual juga memberitahu kepada pembeli bahwa ini produk KW, kemudian ini juga apa? Pembelinya juga tahu itu produk KW. Jadi tidak ada kaitan merek dagang dengan transaksi mereka berdua. Adapun kalau pembeli tahu itu produk KW, penjual tahu itu produk KW dan dia tidak memberitahu kepada pembeli, ini banyak nih, saya beli jam merek T, dibilang ori, itu kan, pas sampai di pondok bungkusnya, masya Allah, bungkusnya nih mantap ini, ori nih, eksklusif. Pas saya buka, datang si Ahmad. Saya puter-puter dikit, copot. Putarannya copot. Astagfirullahaladzim, ya. Ini bagaimana? Penipuan. Tulisannya ori, tapi apa? Ya, ori kan macam-macam katanya. Astagfirullah. Ya, tidak boleh. Kalau misalkan itu KW, harus dijelaskan. Itu KW. Jadi bisa terdapat keridhaan antara penjual dengan pembeli. Adapun produsennya, maka dia tidak boleh. Kecuali ada produk KW yang memang sortiran dari pabrik, reject. Nah, reject. Ada KW dinamakan KW tapi dia itu reject karena misalkan dia tidak lulus sortiran. Kan untuk merek-merek dagang tertentu itu kan ada sortiran yang betul-betul ketat. Nah, ini ada produk-produk yang cacat, misalkan robek atau tidak rapi atau ini atau itu, tas juga demikian. Reject, ditolak, reject itu ditolak. Ya. Kadang penting juga ya zaman sekarang bisa bahasa Inggris ya. Iya enggak? Iya tidak? Oke, kalau ceramah kadang saya sulit juga melepaskan bahasa Inggris, itu agak sulit juga karena berita-berita juga atau yang saya baca rata-rata bahasanya juga sudah Inggris gitu. Jadi apa? Reject, ditolak. Pabrik yang menolak, kemudian dia membuat kemasan sendiri, ya, membuat kemasan sendiri, kemudian apa? Dijual, ya. Sampai disebut KW super atau KW super atau sejenisnya, mereka beri nama ini. Ini dijual atas keridoan pabrik. Yang reject nggak jadi masalah. Kalau yang reject itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena memang pabriknya menjual dengan harga apa? Harga murah. Harga murah. Ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada misalkan siapa? Seorang misalkan Mas Daris misalkan, antum apa merek-merek yang terkenal apa? Apa contohnya merek yang terkenal? Apa?
Oke, merek yang terkenal. Antum buat homemade, buat produk rumahan, bayar pegawai, kemudian niru merek. Pokoknya wahai pegawaiku, kita jual nih pakai merek ini. Tidak boleh, haram. Ya, itu tidak diperbolehkan, perbuatan yang haram. Jadi ini perincian tentang barang-barang yang sifatnya KW. Ustadz, apa hukumnya mengadu hewan? Contohnya seperti ikan cupang. Ada sebuah hadis yang lemah tapi maknanya sahih. Allah a'lam bishawab. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tahrishi bainal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengadu tarung, ya, sabung kalau bahasa kita sabung antara bahaim, antara hewan. Hadisnya lemah akan tetapi secara makna sahih, secara makna hadis itu sahih. Kenapa? Karena ini menzolimi hewan. Baik dia ayam disabung, ikan cupang ditarung, apalagi yang ditarung? Kerbau, terus kerbau, banteng, apalagi yang ditarung? Kambing, ya, kadang kambing juga ditarung. Ayam, jelas kalau ayam disabung. Ini nggak boleh, tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh. Dan Islam sudah mengatur itu semua. Tidak boleh menzolimi, bahkan menzolimi hewan itu dilarang. Ada yang pernah bertanya, ya, salah satu KPMI juga, Ustadz, saya ingin bisnis ikan cupang nih katanya. Gimana maksud antum? Antum mau bisnis ikan cupang? Iya. Kenapa menarik? Iya Ustadz, karena itu bisa untuk hiasan. Terus saya bilang, kenapa dia bisa mahal? Ya nanti sih Ustadz ada yang makai ditarung, dilombakan, ditarung. Berarti saya katakan dia mahal bukan karena keindahannya, tapi karena pertarungannya. Baik. Ini hewan tidak boleh, apalagi manusia. Manusia ditarung sampai tinju-tinjuan. Yang pertama, idza qataltum fajtanibul wajha. Jika kalian bertarung maka jauhilah wajah. Tidak boleh. Jadi yang namanya olahraga tinju itu dilarang. Nah, justru yang boleh itu gulat. Bela diri gulat. Begitu pula kalau kita lihat seperti pencak silat, ya Masya Allah saya katakan kalau atlet pencak silat tarung dengan atlet pencak silat itu ada larangan menendang memukul wajah. Taib. Tapi itu pun apa ya ikhwan? Sebatas bukan menyakiti. Ya, bukan sampai terluka, sampai patah, sampai sobek, tidak. Jadi kalau mau latihan, silahkan latihan, tapi tidak sampai melukai. Seperti yang dilakukan di MMA, pertarungan Mixed Martial Arts, MMA, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu benar-benar menyakiti, tidak boleh. Baik. Ini masih banyak pertanyaan. Saya jawab singkat saja ya. Apakah mahram kalau seperti ibu angkat atau orang tua angkat? Ibu angkat itu asalnya ibu angkat itu bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Bahkan kalau misalkan bapak angkat kita meninggal,
sudah habis masa iddahnya, boleh kita nikahi ibu angkat. Boleh. Ya. Boleh tidak bekerja di MLM, multi level marketing. Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan. Kalau MLM-nya sistem peragenan dan tidak ada jatah perpoinan dan tidak pakai kaki-kaki tapi hanya seperti peragenan, maka boleh. Tapi kebanyakan MLM tidak demikian. MLM punya kaki, punya cabang. Yang paling diuntungkan adalah orang yang paling atas. Di sana ada uang pendaftaran dan ada potensi seperti perjudian. Orang yang mendaftar misalkan 350, 500 ribu, atau 1.500.000, ini berpotensi apa? Untung kalau dia dapat anggota dan anggotanya itu berhasil menjual-jualkan produk. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan anggota atau misalkan dapat anggota tapi malas jualan produk, malas cari cabang, maka uangnya hangus dan tidak ada yang dia dapatkan. Makanya di sini para ulama menyebutkan bahwa MLM jatuh kepada gharar, yaitu ketidakjelasan atau kemaisir, ada perjudian di dalamnya. Adapun MLM yang di sana seperti peragenan saja, yang tidak ubah seperti peragenan, ya boleh misalkan kamu daerah ini membuka 3 cabang, kamu buka lagi, misalkan ada istilah, ada produsen, kemudian ada istilah yang lebih tinggi adalah agen, kemudian ada subagen, kemudian marketer, ya. Ada marketernya, ini ada tingkatan-tingkatannya yang hanya dibatasi. Kamu maksimal punya agen sekian, kamu maksimal punya marketer sekian. Kemudian keuntungannya begini. Hanya seperti peragenan biasa yang tidak ada ubahnya dengan ya toko-toko yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau sistemnya ada pembayaran, ada bayar di muka untuk menjadi anggota, kemudian harus membeli produk, kemudian ada disemangati untuk mencari kaki-kaki, cabang-cabang, ya maka kita katakan di sini ya ikhwan, di situ ada gharar atau perjudian di dalamnya dan dihukumi haram oleh banyak para ulama. Apabila ada tinta pena bekas pulpen kita, yang pertama kita usahakan membersihkannya. Jika tidak bisa hilang, maka ya tidak mengapa. Sisa sedikit itu tidak menjadi masalah, kecuali ya besarnya seperti bola pingpong. Ini gambar di tangan gitu ya. Maka seperti itu harus dihilangkan. Tapi kalau misalkan tulisan-tulisan di tangan, ya kemudian dia mencatat di tangan misalkan karena kebutuhan, kemudian dia berusaha untuk hilangkan pakai air, kemudian tidak bisa hilang. Kalau dia sudah berusaha seperti itu tidak bisa hilang, maka kita katakan tidak menjadi masalah, wudunya tetap sah atau mandi junubnya tetap sah. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat? Saya sering menghafal tapi lama hafalnya disebabkan otak saya kurang pintar. Yang pertama ya ikhwan, sesuaikan kemampuan kita dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita kurang pintar, kurang kuat ya, bukan kurang pintar, kurang kuat menghafal, berarti harus sering diulang. Bukankah kita hafal surat Al-Baqarah? Bukankah kita hafal surat Al-Fatihah? Surat Qul Huwallahu Ahad, An-Nas, Al-Kafirun, hafal tidak? Kenapa? Di luar kepala, kenapa? Sering dibaca dan diulang-ulang. Walaupun orang yang tidak kuat hafalannya sekalipun, maka dia
insya Allah dengan sering mengulang-ulangnya maka akan ya biidznillah ta'ala bisa juga menghafal Al-Quran. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mohon maaf untuk yang akhwat, tolong nanti pekan depan diteruskan kembali soal-soal yang belum terjawab. Barakallahu li wa lakum wa jamil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.